Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham KKGI dan Bumi ya teman-teman. Dua saham ini yang menarik ya. Beberapa waktu ini dia rally ya, naik cukup tinggi. Terus kemudian kita lihat potensi kedepannya seperti apa. Apakah ini sudah di harga puncak ataukah masih berpotensi untuk naik lagi ya teman-teman. Terutama nanti kita kaitkan dengan fundamentalnya juga ya. Jadi fundamentalnya itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli sebuah saham, jangan sampai hanya membeli saham karena rumor, isu dan lain-lain. Jadi rumor isu itu bisa dibikin teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ada rumor misalnya saham A ini, wah ini mau dinaikkan ke 1000 apa ke 2000 gitu kan. Semua pada beli, harga sahamnya naik. Nah, nanti ketika sahamnya sudah naik 20%, 30%, habis itu dibanting turun jauh. Dan akhirnya malah rugi. Nah, di sini kita harus benar-benar perhitungan ya dalam memilih suatu saham. Jangan sampai kita memilih saham-saham yang gorengan ya. Saham-saham yang gorengan itu ya saham-saham yang fundamentalnya sebenarnya nggak bagus ya, tapi dia digoreng terus. Atau secara fundamental dia sebenarnya nggak ada kenaikan signifikan, tapi harga sahamnya naik berlipat-lipat dan ditunggu aja ya, nanti suatu saat pasti dia akan turun ya, dia dibanting lah istilahnya. Nah, saham KKG ini seperti apa ya? Kalau kita lihat dalam waktu seminggu ini dia naik hampir 70 poin ya. Ini lebih dari 10%. Satu bulan ini juga melejit. 3 bulan ini banyak juga nih naik. 6 bulan dari harga terendah ini hampir 2 kali lipat. Nah, kalau 1 tahun naik turun. Nah, ini kalau menurut saya ini salah satu indikasi yang cukup bagus teman-teman kalau saham seperti ini. Walaupun dia turun kemudian naik lebih tinggi lagi, ini bagus seperti ini. Jadi tahun kemarin itu di bulan Oktober dia naik sampai 572 ya. Sekarang di bulan Agustus dia naik sudah 620 ya. Apakah dia akan lanjut naik ya? Coba kita cek nanti ya. Nah, kalau kita lihat chart yang 3 tahunan, ini dia sempat naik di harga tertinggi di 733 ya. Jadi ini target terdekatnya mungkin di sekitar 650 teman-teman. Kalau 650 tembus dia dibawa ke 700 sekian ya. Nah, sebelum nanti koreksi. Nanti kita lihat juga nanti kinerjanya seperti apa ya. Kalau secara pair dia cukup murah ya, 3, PBV juga murah 1,23. Transaksinya wah ini udah nggak ada ya, nanti coba kita cek di lainnya. Nah, ini analitiknya ini kita lihat. Hijau semua ini bagus nih. Satu minggu, 1 bulan, 3 bulan ini hijau semua ini ya. Paling besar di 3 tahun ya, 152%. Nah, ini kalau kita cek di case statistiknya, nah ini yang bagus teman-teman. Triwulan 1 naik nih IPS-nya dari 39 ke 54. Triwulan 2 naik juga dari 37 ke 45. Jadi total IPS-nya diprediksi tahun 2024 itu 197 ini dengan asumsi triwulan 3 dan 4 itu sama dengan triwulan 1 dan triwulan 2 ya teman-teman. Nah, kalau triwulan 3 dan 4-nya misalnya dianggap aja 45 ya, 45 berarti kan 90 tambah besar juga nih teman-teman. Coba kita lihat ya. 54 tambah 45 ya. Ini udah 9 ditambah anggap aja 45 ya, kali 2. 189 kalau 45 ya.
99 ditambah 197 dikurangi 99. Jadi triwulan kedua nanti diprediksi 98 ya. Jadi anggap aja misalnya 4 berapa ya, 54 dan 45 gitu ya, sama ya, 54 dan 45 98. Ini lumayan, ini naiknya hampir 2 kali lipat lebih ya, 2 kali lipat lebih nih ya kalau seperti itu. Nah, kalau naik 2 kali lipatnya, maka dengan DPR-nya ya, dividennya diprediksi berapa nih? 197 kali 60% ya. 118 dibagi 620. 19%. Keren nih. Jadi dividennya naik ya. Tapi kalau dividennya tetap ya paling nggak 10% dapat lah. 10% dari ini ya, sekitar 62-an ya. Dividennya itu sekitar 62 minimal ya, 62. Mungkin tertinggi bisa sampai 60%-nya dari 197 itu berapa? Kali 60%. 118 dividennya. Nah, ini dibagi di bulan Juli 2025 ya. Nah, diprediksinya di bulan Juli. Jadi masih jauh ya teman-teman. Di bulan Juli ini masih baru selesai kemarin ya, Agustus. Dia habis bagi dividen kemarin tuh tanggal 8 Juli, ini harusnya turun ya. 8 Juli ini turun. Ya, turun nih 8 Juli turun, tapi habis itu langsung melejit lagi ya. Nanti kita lihat di chart yang lebih ini. KKGI. Nah, ini ya, sebentar. Ini turunnya di sini nih ya. Ini 8 Juli turun nih dari 560 ke 500. Turunnya hampir 10% ya. Lebih deh, 10,7% ya. Tapi habis itu naik lagi ya. Ini belum sempat cair dividennya udah naik. Ini enggak, kurang bagus nih kalau yang apa ya, kalau yang ingin average down dari hasil dividen ini mirip-mirip Adaro kemarin nih. Jadi turunnya cuma sebentar, habis itu udah banyak yang serok di sini ya, akhirnya naik. Nah, ini dividen cairnya itu bulan tanggal berapa nih? 18 Juli ya. Udah naik ke berapa nih 18 Juli? Tapi ya masih di bawah ya. 18 Juli di sini ya, 530. Tertinggi di sini 560 ya, masih dapat 30 poin, lumayan ya. Kalau harga terendah di 490 ya. Nah, tapi setelah itu naik terus nih, terus naik sampai 630. Nah, ini mulai naik itu di bulan Juni ya teman-teman. Jadi mendekati dividen ya, bulan Juni itu naik. Harga terendah di bulan Maret. Ya, terendah di bulan Maret ini sampai 286 ya. KKGI ini ya. Wah, ini yang serok di bulan Maret ini mantap jiwa, ini udah berapa? Ini udah 2 kali lipat nih teman-teman. 580-an ya. Sekarang udah 620. Itu udah 286 itu kali 2 itu cuma 500 sekian ya. 2 kali lipat lebih nih. Nah, ini secara teknikal juga stokastik udah ini di atas. Tapi memang sentimennya masih kuat ini ya. Mungkin masih mau diangkat lagi nih ya. Gak tahu ke berapa ini yang mau ngangkatnya nih. Wih,
masih bagus. Ini paling tembus semua nih ya, MA5 ya tembus semua nih teman-teman. Sudah uptrend ya. Walaupun resi stokastik strong sell ya. Tapi ini masih berpotensi untuk naik. Ini asing udah mulai jualan ya. Ini udah mulai tertekan ya. Ini kalau dibawa turun, dia turunnya ke mana nih coba? Mungkin di sekitar 570 ya. 570. Tapi kalau kita lihat trennya ini bisa jadi dia mau dibawa ke sekitar ini ya. 700-an teman-teman. 700 sampai 780 ya. Mau dibawa ke sana dulu baru nanti turun ya. Ini KGI ini historinya ini kalau naik memang tinggi ini ya. Di Januari 2022 ini naik tinggi. Apalagi nanti kalau lihat harga batu bara naik ya. Kalau harga batu bara naik, wih. Wih, 152 dolar ya sekarang. Cuma dolarnya turun ya. Ya. Ini lumayan ini. Wih, tertinggi ya 152 dolar ya. Oh, masih belum tembus di sini ya. Ini Agustus itu berapa ini? 146. Nah, ini ya. 146 berarti ya masih sama ya. Kalau yang bulan Agustus masih sekitar 146 ya. Kontrak bulan Agustus. Yang 152 ini kontrak September ya. Jadi potensinya cukup bagus ya. Nah, sekarang kita lihat bumi teman-teman ya. Bumi ini juga menarik juga ya. Ini dari kinerjanya yang turun terus sampai gocap kalau nggak salah nih ya, sempat di harga berapa ini ya, 60 terendah ya. Berapa terendah ini coba? 90. Nah, ini 50 sempat di harga 50. Ini di tahun berapa ini? 2020 nih, 50 terus. Habis itu naik sampai 246 ini ya. Kalau ini masih tergolong saham-saham gorengan ya teman-teman. Ini hati-hati ya teman-teman. Cuman secara charts ini udah naiknya cukup tinggi nih bumi. Udah rawan koreksi. Pertimbangan kalau dia koreksi di sekitar 78 bisa masuk atau di bawah 70 ya, ini bisa masuk ini ya. Ini secara fundamental juga ada perbaikan nih teman-teman, bumi ini ya. Nah ini ya, IPS-nya naik lah ya. 2023 itu IPS-nya 0 ya, atau nggak untung nggak rugi ya. 2024 kemungkinan ini bisa positif ya, net profit 1,39 triliun, cash flow-nya aja yang minus, dividennya kayaknya nggak ada juga ya, ini kelemahannya ya. Cuman karena bumi ini memang ada beberapa perbaikan ya teman-teman. Nah ini masyarakat 27%. Nah ini dulu tuh full gorengan ini saham bumi ini, sempat di harga tertinggi di berapa nih coba? Wih ini ya 8.000 ya. Habis itu dibanting sampai 385 ini. Bahkan ini hariannya bisa sampai 200 ini. 200 sekian ya. Habis itu turun terus sampai di harga 50. Kemudian ada beberapa perbaikan manajemen dan lain-lain.
Nah, ini terus mulai naik, ini mulai naik di bulan apa ini? Juni 2022 naik. Ini beriringan dengan kenaikan harga batu bara. Mungkin dari 2022 sampai sekarang masih turun. Nah, ini trennya turun ya. Tapi dia masih kadang-kadang naik nih, kadang-kadang naik sampai 180-an ya, lumayan ini. Dari 115 sampai 180-an, kemudian turun terendah di 78 ya, sekarang udah 87. Ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham KKGI dan Bumi ya. Bagi teman-teman yang mungkin ya untuk swing atau trading itu ya nggak masalah ya. Tapi kalau untuk hold jangka panjang, saya lebih suka saham-saham sektor batubara yang dividennya besar ya. Dan sudah ini ya, sudah mapan ya. Kalau saham-saham seperti Bumi ini agak berisiko dan riskan. Cuman memang ada potensi juga ya kalau misalnya dia balik ke harga 100 saja ini udah cuannya lebar. Terus kalau KKGI ini secara fundamental bagus, teman-teman bisa juga hold ya untuk jangka menengah atau jangka panjang. Dan mungkin untuk masuknya teman-teman tunggu koreksi dulu. Barangkali dikasih koreksi karena isunya kan masih jauh ya. Isu pembagian dividen juga masih jauh. Biasanya dia akan dibawa turun dulu baru nanti naik lagi. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.